piye kabare? Balik meneh karo Kolitun. Aku James. Rasa sebut-sebut jeneng. Oh, alah. Oke, kali ini kita kedatangan seorang cewek atau bidadari ya. Ya. Dari mana? Dari Jogja. Nanti kita akan perkenalan sama siapa nih bidadari cantik ini. Kan wis eneng. Oh iya, wis enak ya. Oke, pertama mungkin perkenalan ya. Nama kamu siapa? Saya Holly dari Jogja, tapi agak ke utara dikit. Kartosuro. Mbak. Oke, Mbak. Namanya siapa ya? Namaku Evel, asalnya dari Jogja. Terus teman kantor mereka berdua. Emang kita Ngaku. Dulu kuliahnya juga di Jogja. Jogja. Di jurusan psikologi. Psikologi. Baik. Waduh, ketahuan saya. Aku mikir aneh kok. Bukan main reader. Oke, jadi kenapa kita mendatangi seorang cewek ini biar apa? Bahwa emang dia itu sebenarnya salah satu fansnya Kolitun. Bahwa kita itu punya fans club ya, Kolitun fans club. Iya. Tapi lebih tepatnya Kolitun fans official. Nah, makanya kita mengundang salah satu fans kita. Jadi aku pengen diajak kayak podcast itu, makanya kita ajak. Nah, jadi pertama Mbak namanya Evel ya. Ya. Jadi nama lengkapnya itu adalah Nefertiti Junizari kalau nggak salah ya. Betul. Ya. Jadi Junizari itu diambil dari kata Jepang ya. Kata Juni sama Jari, artinya Kalau Juni itu lahir di bulan Juni, kalau Sari itu kebetulan dulu ibunya pas mau ngelahirin tidur. Jadi kan Junizari. Sari. Agak Jepang Junizari. Sebenarnya Jawa itu. Kira nama ibunya Juni. Ada Sarinya, Junisari kan. Dan diomongin saya ngomongnya apa, Jo? Oke, jadi temanya adalah membahas cara pandang cewek tentang seorang laki-laki. Gimana ya? Jadi gimana sih cara pandang cewek saat kita kan biasanya kan sebagai cowok kan mendekati pertama ya. Kita ngedeketin, saya pengen ngedeketin dia malah si A. Cara kita misalkan, lagi apa atau boleh kenalan enggak, itu sebenarnya yang disukai, cara yang disukai cewek atau enggak sih? Efektif enggak sih sebenarnya? Tapi ini posisinya kenal apa enggak? Enggak, posisinya enggak kan? Maksudnya baru mau diajak kenalan. Oh, oke. Sebenarnya agak mengerikan sih kalau tahu-tahu ngajak kenalan. Berarti selama 21 tahun kita sama ya. Tapi tergantung bentuknya juga kadang-kadang. Kalau misalnya dari kejauhan sudah terlihat bagus tuh, kadang kita sendiri yang pengen kenalan gitu. Tapi kalau dari jauh udah meragukan dan menyeramkan tuh takut. Coba Mbak nanya siapa nama saya. Nanya siapa, Mas? Tadi tertarik sama saya bagus ya. Jadi tergantung dari good looking dari orang sendiri dulu ya. Bisa jadi, tapi bisa jadi sikapnya juga setelah itu. Kalau misalnya nggak good looking masih ada kesempatan gitu intinya. Soalnya bingung ya, karena cewek-cewek ini tuh dia pengen diperhatiin, tapi kalau kita perhatiin katanya terlalu agresif atau kayak apa. Jadi bingung. Kalau mau deketin kita chat terus tapi nggak dibalas. Kok kamu nggak berjuang gitu? Kan anjing. Maka tapi kalau kita nggak ini, kalau kita WA terus atau terus dibilang terlalu inilah dia gitu. Ya salah WA kali ya. Oh iya. WA-nya kan ke aku. Oh iya, jenengmu udah ada dia. Jadi gitu ya, Mbak. Jadi gimana sih? Oh, jadi posisinya udah kenal ya sebenarnya, tapi lagi mau deketin. Kita mau deketin. Iya. Tapi kan kadang kalau saya orang kan kita namanya juga pengen kenalan, pasti kita chat hari ini nggak dibalas. Besoknya dibalas. Oh iya, berarti udah seneng kan? Maksudnya seneng. Dia ada feedback. Terus kita WA lagi, terus kok gak dibalas? Itu apakah kita harus berjuang atau kita harus mundur itu loh? Sebenarnya itu bisa dilihat gimana, itu harus peka sih. Kadang ada orang tuh nggak balas emang udah risih, kadang nggak balas karena sibuk aja gitu atau lupa balas. Nah, sekarang gimana caranya biar mereka tertarik? Itu pertama bersikap kayak teman aja, jadi biasa aja, nggak usah kelihatan nafsu amat gitu loh, nggak usah kelihatan ngegebet cinta amat. berawal dari nafsu. Kalau nggak nafsu nggak cinta. Lebih enak kalau aku tiba-tiba di chat, udah makan belum? Makan yuk, temenin aku gitu. Lebih enak kayak gitu, temenin aku makan bisa nggak gitu, daripada kayak tiba-tiba
ngedate yuk kemana gitu, kayak ih geli deh. Iya tapi kan kalau apa namanya udah kenal itu gitu. Nah, kalau baru kenal masa kita mau ngajak makan, kamu siapa ngajak makan? Oh baru kenal. Iya. Ya posisinya gini lah, yang bener sih Mbak. Apa udah tahu lah, udah tahu orangnya, tapi tuh ya belum kenal banget. Oh tapi kayak udah mulai tertarik gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, kayak tanya aja lagi sibuk kah, kalau nemenin makan gimana, atau ajak ngobrol di chat dulu. Biasanya kalau di chat udah cocok, udah nyambung, mau kok diajak makan kayak gitu. Ya ngomong sampai saya. Iya Riko, kalau saya ceweknya banyak. Banyak saya yang yang cari cewek. Ya baik. Tapi kalau misalkan kita udah WA, terus misalnya kita udah ngechat atau kenalan, terus dia nggak balas beberapa kali gitu, udah kita nyoba, itu kita harus mundur atau tetap berjuang sih? Mundur aja ya. Takutnya risih. Mundur alon-alon. Ntar malah saya ilfil. Oh iya, benar ya. Berarti yang itu nanti saya mundur aja deh. Sama yang itu juga ya, yang itu juga. Itu sebut sih jelas lah ya. Oh, jangan. Oke, nanti berarti saya harus mundur karena Pevita Pis kan udah saya WA, tadi balik saya. Enggak apa-apa. Kalau jadi Mbak Evel ini dia udah nikah ya, orangnya udah nikah. Gagal. Udah nikah. Nah, terus kita mau tanya dulu. Jadi gimana sih cara pendekatannya dulu? Kok dia bisa dekat sama cowoknya itu seperti apa? Kenalnya dari mana? Ya, asal mulanya itu. Jadi dulu ceritanya awalnya tuh aku susah cari pacar. Susah. Secantik ini susah. Soalnya aku ini pilih-pilih. Oh, pilih yang gimana? Jadi waktu itu nyari di sekitaran tempat kerja biar deket, biar kalau bisa ketemu setiap hari. Itu nggak ada yang cocok, belum ada yang cocok. Dulu belum ketemu saya sih soalnya. Pindah. Ya, macam baru 2 tahun kan. Oh, jadi dulu apa namanya pengen cari yang deket-deket ya? Ya pengen cari yang deket-deket, tapi nggak ada yang cocok. Ya udah terus install Tinder buat cari teman ngobrol pertamanya. Sama kalau kan dulu sering main ke Jakarta. Kalau pas di Jakarta buka Tinder gitu. Swipe gitu kalau lagi di KRL. Gitu. Jadi yang belum tahu Tinder itu adalah satu aplikasi untuk mencari jodoh. Dating apps. Gak cuma nyari jodoh doang, nyari rekan bisnis bisa, nyari kerja bisa. Tuh Tinder tuh bisanya dipakai pas hujan doang ya berarti ya. Kenapa emangnya? Tinder. Thunderbolt. Iya aku mikirkan isu. Dari pagi udah saya siapin. Ini kapan saya ngomong ini nih? Saya kemarin nih. Tapi kalau di Tinder itu, di aplikasi date itu kan orangnya kan banyak yang pakai WA. Maksudnya biar kita tahu kan kita cuma bisa lihat foto profilnya doang. Caranya biar dia itu cocok sama kita itu seperti apa sih? Sebenarnya tiap orang tuh caranya beda-beda untuk menilai dia nge-swipe right itu pasti beda-beda kan. Iya. Kalau aku dulu adalah aku harus tahu nih aku maunya apa. Aku pengen seneng-seneng doang apa mau serius? Contoh yang seneng-seneng doang. Seneng doang gimana? Saya itu serius soalnya. Asal ganteng di swipe aja, asal enak dilihat di swipe aja. Tapi kalau pengen nyari yang buat diseriusin, lihat bionya dulu. Kadang di bio itu menjelaskan segalanya. Terus kalau orang yang mulai chat aneh-aneh, kalau emang udah ngerasa wah aku nggak satu visi nih kayaknya, ya udah langsung ditutup aja. Jadi kita harus lebih selektif dan tahu kita tuh maunya apa sebenarnya. Gitu. Kalau padang saya kan cowok itu menang milih ya, kalau cewek itu menang menentukan. Jadi kalau saya itu banyak milih tapi nggak ada yang nentuin. Oh saya gimana ya solusinya ya? Sekarang udah nggak bisa, cewek juga sekarang milih masalahnya. Udah menentukan apa milih? Iya. Oh, susah. Lu susah lo. Kayak gue. Oh, punya 4 Gitu. Jangan tersinggung pacarnya. Iya. Jadi udah menentukan terus harus sekarang milih ya, karena milih harus tahu maumu apa. Jangan kamu ntar udah aku mau cari Tinder, mau cari yang mau dinikahin tapi milihnya cewek yang open BO gitu kan nggak cocok gitu. Open BO. Nah, jadi kan lo kan ada Instagram yang ta'aruf nikah itu loh. Kan namanya ta'aruf kan ya udah ya lillahi ta'ala ya. Ya harusnya gitu ya. Itu carinya yang cewek-cewek bener cantik itu baru. Kalau jelek ya itu ya ta'aruf. Gak kurang cantik. Itu tujuan ta'aruf apa gitu sebenarnya. Kan cinta Arab itu mencari jodoh ya. Kalau jodoh itu kalau saya nggak munafik, pasti yang dilihat itu
dari wajahnya dulu loh kalau saya. Baru dari judulnya aja taruh loh. Tapi masalahnya yang cantik kadang nggak mau kan. Iya pasti nggak mau kalau jalan sama ini. Itu sebenarnya dia belum tahu aja kalau saya itu banyak kelebihan. Gitu. Kelebihan saya nggak punya kekurangan. Kekurangan saya nggak punya kelebihan. Makasih ketawanya. Gitu. Harus tahu dulu kita mau apa. Dalam proses Tinder itu berapa orang yang dikenali, Mbak? Banyak aku. Banyak so kayak ngerasa ih aku juga aku ternyata gitu. Sampai sekarang masih ada kan yang main Tinder itu? Siapa? Ya nggak diketahui sama suami. Oh, enggak. Dari aku awal pacaran aku udah langsung uninstall. Jadi dia itu kalau dicari di web itu ada namanya Neverrevel itu sebagai orang Tinder pertama yang mendapatkan jodoh di Tinder. Enggak pertama. Kebetulan viral aja. Jadi soalnya ngepost foto di Twitter. Jadi bisa di search ya. Nanti Neverrevel itu dia akan keluar. Nanti ditulis di sini nggak? Ada. Tulis di sini. Tapi kalau Yeriko terus ngomong ada, biasanya nggak saya tulis. Oh gitu. Bukan yang kan saya. Bangsat. Tapi seru juga sih. Sebenarnya kita kan ya karena sekarang udah kerja kan pasti lingkupnya juga semakin sedikit. Ya, jadi dengan kuliah, kalau kuliah kan banyak teman, banyak kenalan. Kalau sekarang kan lebih sedikit juga kenalan, cuma lebih banyak ke orang-orang yang kalau dikira di pabrik kan banyak laki-lakinya Mbak ya. Ya itu tadi kan kita nyarinya kayak di Tinder, cara berkenalan. Nah itu nyari susahnya itu yang tadi yang saya bilang. Kita mau kenalan itu ya kadang dibalas, kadang enggak itu. Kamu kalimat pertama apa kalau ngechat cewek? Ngechat cewek itu, cantik. Ih najong. Langsung bilang kalau aku. mau saya kasih contoh yang bagus nggak cara deketin cewek? Caranya ketik aja AE titik yakin dibalas. Enggak sih. Tumpah seai. Biasanya gitu. Cewek-cewek itu biasanya cuma jual mahal. Sebenarnya dia tuh mau pengen. Tapi mahal dijual. Sekarang nih tips. Caranya gimana? Kalau mau chat pertama di Tinder biar tertarik itu ini kasih tebak-tebak bercanda dulu aja. Ya masa kita belum kenal langsung bercanda. Mengajak bercandanya tentunya gimana? Kamu bapaknya itu lagi ya. Bisa loh. Wah gini mau dengar gombalan nggak gitu. Jadi kalau cuma hai anak mana gitu aku udah males langsung aku ini lagi aku hapus lagi gitu. Kalau enggak kamu tulis bio apa? Dia tulis bio apa kamu baca. Terus kamu bikin bercandaan dari bionya dia gitu. Kalau dia nggak tulis bio? Kan absurd. Ya udah bercandain fotonya aja. Kalau udah dibercandain nggak dibalas, kadang bingung gitu loh, Mbak. Apa? Kadang nggak dibalas tuh gara-gara ini tahu jarang buka aplikasi kayak aku dulu. Perasaan karena saya lihat itu dia on terus tapi kok nggak dibalas gitu ya. Itu apa saya yang salah ngechat gitu? Itu aja slip gaji di foto dikirimin. Namaku Yeriko. Gajinya taruh di profile picture. Ini waktu di swipe ada slip gajinya. Slip gaji. Gaji lembur ya. Jadi pertama itu ya masa bercanda dulu aja. Gak maksudnya kan kita belum kenal. Nah terus kalau misalnya kita mau kenalan ya tadi hey cantik atau hey manis. Manis. Aku sih lanangin di sini. Aku sih lanangin di sini banget. Biasanya kan kamu lagi apa? Enggak. Nah, itu yang seharusnya trik sama tipsnya kayak apa sih? Ngechat pertama itu masanya langsung yang dipinginin cewek itu lihat wah ini cowok pilihan saya itu yang dilihat itunya loh pas pertama kali saya tiap first kan juga impression beda sih beda kalau aku lebih senangnya tadi yang kayak bercanda kayak ngechat terutama atau dia ngajak bercanda ngajak tebak-tebakan gitu atau ngajak apa yang kayak bikin aku tertarik dulu tuh loh jadi nanti kenalannya di belakang waktu kita udah cocok ngobrolnya baru iya maksudnya ngechat pertamanya misalkan ayo dugem yuk nggak enak ayo dugem yuk kan nggak enak dalam nggak karaoke nih ya kata-katanya itu kata-kata yang pas ya itu deh bisa bercanda tapi kan pasti itu setelah ngomong apa dia balikin ntar masa awal-awal aku mau kembaliin kamu nggak apa-apa malah itu tuh kayak malah seru gitu loh kayak kita apa nih jadi awalnya tuh kita nggak serius awalnya kita nggak mau yang terlalu serius yang kayak kenalan gitu tapi kayak pengen dibawa santai dulu kita udah nyaman nanti baru bisa diajak BTW aku panggilnya apa nih gitu kan baru kalau udah ketawa kan enak
Oh, kalau aku biasanya gini, aku manggilnya kamu sayang apa mama gitu. Ih, kenapa sih? Aku bapakmu, Cok. Ih, pantesan. Enggak, cari doang. Aku udah biasanya kalau panggil Umi sih biasanya. Umi lagi apa? Oh my God. Kirain almarhumah. Umi sedang apa? Sedang makan abi. Oh, aku ternyata suaminya Mbak Apple. Iya. Kan namanya Abi kan? FYI nama suamiku Abi. Abi ya, halo Mas Abi. Tapi aku nggak dipanggil Umi kok. Tapi itu tadi kan beberapa ada yang kayak misalnya Mbak Eva dipercandain gitu, oh dia lebih suka kan. Tapi ada beberapa orang kok cowok gombal. Kan ada kayak gitu ya. Ya jadi juga serba salah sih. Sebenarnya gini, biasanya cowok itu akan melakukan apapun biar di recognize, biar dibalas gitu kan. Ya, kalau ini biasanya kan pakai pelet kan. Terima kasih Mbak Hasan. Mbak Ujo juga. Ada 199 dukun yang nanti ngihir. Jancok. Nah itu Mbak, gimana? Ya itu tadi, kayak melakukan apapun. Kayaknya sekarang udah nggak zaman deh. Kayaknya udah nggak Hai, zaman kenalan, sih. anak mana gitu. Tuh kayak udah bosen tuh loh, kayak kan cewek itu nge-swipe kanan tuh nggak cuma nge-swipe kamu doang kan, dia nge-swipe cowok-cowok yang lain. Iya. Jawab chat pertama yang paling bikin penasaran itu biasanya yang dibalas. Makanya kita mulainya dengan bercanda. Berarti makanya nanti saya ngechatnya, aku orangnya penasaran. Kalau enggak, hai, kamu nggak tahu siapa aku kan? Namanya penasaran ya. Siapa ini? Aku penasaran. Kamu siapa ya? Kalau enggak, siapakah aku? Ya, jangan lihat. Kita cocok. Oke, dan kita terlalu jauh. Udah saya udah menerima saran yang bagus begitu. Ya nanti saya bakal ngechat kamu. Nanti malam yang saya chat, tolong dibalas. Oke. Jangan nonton doang. Oh iya, yang nonton juga kita semua. Karena yang followernya kita semua. Sini Mbak, kan adiknya kan kerja di di sini ya, di Cikampek, terus dapat di Tinder, tapi kan orang jauh. Itu orang mana Mbak? Orang Jogja juga. Orang Jogja tapi kerja. Jadi gini, aku tuh nggak sengaja buka Tinder waktu di Jogja. Iya nggak, maksudnya yang buka Tinder di mana lah, terserah. Mau di Jogja kayak. Maksudnya kan, karena kerjanya di Cikampek. Terus calon yang suaminya yang jadi sekarang itu di mana kerjanya gitu kan? Kan katanya tadi bilangnya punya yang deket, biar kalau kemana-mana ada yang diajak. Tapi pada akhirnya waktu main Tinder itu aku berpikir, oh jauhan nggak apa-apa nih. Tapi masalahnya cowok-cowok Tinder tuh nggak ada yang mau diajak LDR. Mereka pada pengennya bisa ketemu gampang. Makanya begitu tahu aku di Cikampek pada mundur biasanya. Saya mau. Iya. Saya nggak mau. Karena saya tahu pikiran Anda setelah ketemu ngapain. Gitu, ya udah. Tapi pas ketemu sama calon suami sih kebetulan waktu itu dia belum kerja. Jadi masih di Jogja juga dia. Oh jadi di Jogja juga belum kerja? Belum kerja. Terus setelah, saya kira udah kerja dulu dia. Enggak, saya duluan yang kerja. Mas Abi. Oh begitu. Jadi apa namanya? Saya kira itu sekarang kerja di Semarang ya. Jadi kan di Cikampek, sekarang di Semarang, sekarang suaminya. Nah, itu kan juga kalau dulu berarti di Jogja ya. Itu kan juga jauh Mbak. Kita jarak Cikampek Jogja kan sekitar 3 hari kalau jalan kaki kan. Enggak, lebih tepatnya seminggu kalau merangkak. Seminggu 9 jam. Gimana sih Mbak? Kan berarti kan LDR. Padahal kan pertamanya itu tadi saya bingung. Cewek itu pengen deket, tapi akhirnya dapetnya yang jauh. Itu maunya apa sih cewek-cewek itu? Kalau cowok kan maunya itu ya. Kalau saya maunya ya itu. Apa? Yang nah itu apa sih? Ya, jadi pikiran cewek itu susah ditebak. Tadi kan bilangnya apa yang pengen yang dekat. Tapi aktualnya saya dapetnya yang jauh. Sebenarnya nggak cuma cewek sih, itu tuh manusia aja. Aku pengennya yang dekat, tapi ternyata yang dekat tuh cupu-cupu kan. Aku nggak ada yang cocok.
Jadi ternyata ya udahlah aku LDR nggak apa-apa. Ternyata nyari yang mau LDR itu juga susah. Bentar, nah inilah salah satu karakter cewek itu tidak mau disalahkan. Betul. Pasti dia akan mengeles. Makanya dia itu bilang, oh iya saya gitu ya. Jadi nggak bakal salah satu karakter cewek. Oke, lanjut. Jadi kenapa? Jadi akhirnya ada nyamuk. Jelas banget omong ini. Jadi tadi akhirnya dapet yang jauh kan. Terus seperti apa? Ya udah. Ya pertama karena dia aku gimana ya? Pertama kali ngobrol itu kita tanya-tanyaan. Aku kayak nginterview orang mau masuk kerja. Berarti waktu interview saya berarti udah mau nanya cari calon pacar juga nggak pas interview saya. Siapa tahu kan ada niatan pas interview. Ini calon suami saya. Ya, bisa jadi. Kayaknya sama pas kayak interview kerja. Kita tanya-tanyaan, ternyata kok jawaban-jawaban dia tuh sesuai sama yang aku pengenin gitu. Terus ternyata ya udahlah nggak apa-apa jauhan kalau dapet yang kayak gini. Karena cocok ya. Cocok. Tapi yang sebenarnya di awalnya pengennya yang deket biar dapat kumpul bareng, maksudnya menang bareng, terus saking dapat jauh itu jadi nggak jadi masalah sih mbak, nggak jadi hambatan itu. Enggak sih karena emang susah aku nyari yang dekat, beberapa kali nyoba nggak ada yang cocok. Jadi emang cocok itu menentu sih. Harus cocok. Nyaman, berarti nyaman ya. Betul. Kamu buat nyaman aku. Iya kamu. Jemput ya. Kalian nyaman kan berdua? Nyaman banget kan? Udah nyaman 4 tahun gimana? 4 tahun kuliah sekelas bareng 3 tahun ya. 3 tahun sekolah. Kerja setahun penuh itu satu kamar. Ya udah. Satu kamar itu udah. Ya udah, jadiin aja. Jadi udah sering berbuat itu tapi nggak jadi. Jadi kalau ceweknya Koli, biasa aja. Saya tahu semua keburukannya Koli. Jadi tapi kalau kan LDR mbak ya, gimana sih cara menjaga kepercayaan antar pasangan itu loh? Kalau aku mungkin udah males drama-drama kali ya, karena dulu waktu pacaranku waktu masih muda udah ngalamin pacaran harus buka HP pacar, harus ngawasin chatnya. Kalau sekarang kayak udah nggak mau tahu aja, kayak ya udah aku percayain kalau misalnya dia sampai aneh-aneh dia yang rugi kok gitu. Jadi saling percaya ini. Saling percaya. Dia juga tahu aku sekarang lagi ngapain. Bahaya. Kami ya jangan-jangan. Bahaya. Takutnya ada yang ngawasin, takutnya. Mama sapi. Bahaya ya. Jadi gitu. Tapi nggak pengen ketemu terus gitu lah, kan namanya udah suami istri kan pasti kan pengen mengalami hari-hari yang pasti ada terus sih pengen ketemu, pasti pengen ketemu terus. Cuma aku lebih butuh duit kayaknya daripada kasih sayang. Jadi senangnya LDR itu begitu kamu ketemu, karena kalian sama-sama kerja, kalian tuh nggak mikir. Jadi mau apa aja, ayo, mau nginep di hotel, ayo, mau belanja apa, ayo gitu. Kalau misalnya ketemu tiap hari tapi kurang duit, menino kerengan kan juga males juga. Jadi Mas Abi lebih butuh duit ya. Jadi Mas Abi mending lewat banking aja, nggak usah kemari. Kalau enggak Mas Abi jadi ATM aja. ATM. Jadi ATM. Karena ya emang semua kebutuhan pakai uang sih. Ya uang bukan penentu kebahagiaan tapi sebagai salah satu cara untuk bahagia. Pondasi utama ya. Pondasi utama kebahagiaan ya. Karena kalau saya baca itu perceraian di Indonesia itu banyak karena masalah uang, keuangan. Sumber datanya mana ya? Jangan buat hoax ya. Jadi datanya bisa ditangkap ya. Ada UU ITE ya, bahaya ya. Oh. Sumber dari teman saya itu. Tapi kan misalnya kan kita udah pacaran lama atau misalkan kita udah kenal mbak, kan akhirnya kita juga akan menuju ke pelaminan aja atau ya pernikahan. Cara kita buat mastiin bahwa oh dia itu adalah bulan hidup saya atau dia jodoh saya itu seperti apa sih? Karena saya juga belum menikah. Belum menikah. Terkejut aku di sini maksudnya. Gimana ya? Sebenarnya karena jadi dulu aku kan pernah pacaran beberapa kali nih sama orang. Di setiap aku pacaran tuh aku selalu berandai-andai, wah coba aku punya pacar tuh yang A B C D E gitu kan. Tapi cuma berandai-andai doang. Ternyata ketemu sama suamiku yang sekarang tuh A B C D E tuh dia penuhin semua. Jadi kayak oh aku nggak bakal nyari siapa-siapa lagi nih kayaknya gitu. Ya paket lengkap lah. Iya. Tapi balik lagi sih, orang tuh pasti punya kelebihan kekurangan. Dan kayaknya agak salah dia nanya sama aku, soalnya kita berdua tuh
aku tuh nggak diminta sama dia nikah, yang minta tuh bapaknya. Bapaknya. Jadi tahu-tahu waktu itu ke rumah bapaknya langsung ngomong langsung lamaran ke bapakku gitu. Bapaknya ngelamar bapaknya Mbak Evel. Oh, tadi bapaknya Mas Adi yang bapaknya Mas Bati. Bapaknya Mbak Evel itu ibunya Mas Adi. Gimana? Bapaknya Mas Adi ngelamar bapaknya kan, bapaknya Mbak Evel tadi. Oh berarti bapaknya Mbak Evel itu bisa jadi ibunya Mbak Evel. Iya kok, iya. Aku sebenarnya. Tapi kan itu kan yang lama kan orang tua ya berarti. Iya, orang tua. Jadi kita samanya belum ngomongin nikahan aku sama Mas Adi. Cuma karena kita nggak ngelihat kita sama-sama ngerasa udah cocok, kita nggak ada yang bantah. Jadi kita ikut aja. Oh, berarti sebelumnya udah disetujui oleh orang tua ya. Berarti udah tahu, udah saling kenal keluarganya sama lain. Oke lah. Nah, iya. Kalau deketin cewek, deketin bapaknya ya. Iya. Jadi untuk Pak Sanusi, ngomong oleh Pak Sanusi, Pak Bambang, nanti malam saya bagi martabak. Oke Pak, mungkin ada sebelum penutupan ya, mungkin ada nggak tips trik buat kita semua untuk cara deketin cewek? Sebenarnya merangkum dari yang tadi aja ya. Yang pertama kan harus tahu yang kalian mau dulu. Kalau milih cewek itu nggak bisa paket lengkap. Biasanya kalau ceweknya mandiri, dia nggak bisa diatur. Oh, kirain mandiri nggak bisa BCA. Iya, oke. Maaf. Kalau cewek mandiri dia hanya susah diatur atau dia punya keinginan sendiri. Kalau ceweknya penurut, biasanya nggak mandiri. Bener nggak mandiri. Kalau penurut biasanya akan keputusan itu akan bergantung di suaminya. Iya. Jadi nggak bisa mandiri. Cewek pinter itu juga biasanya nggak nurut. Cewek yang cantik banget dan perawatannya, cewek yang cantik banget tuh biasanya boros, kayak gitu-gitu loh. Jadi kamu tuh harus milih kelebihan apa yang pengen kamu dapat dan kekurangan apa yang bisa kamu hadapin, gitu. Habis itu baru deh nyari kayak gitu. Ya kan tadi ada 4 ya. Apa jangan-jangan kamu disunahkan 4 kan? Satu. Iya Mbak, ada yang mau aja udah syukur ini. Ada yang iya. Kalau yang mau nyampat nggak masalah. Iya. Kan yang mau nyampat yang mungkin. Kita tadi sebutin 4 itu tadi. Sunahnya. Kalau yang mandiri, BCA, susah diatur. Kalau yang penurut nggak mandiri. Terus apa namanya? Yang cantik boros. Siapa ya? Apa ya lalu. Yang jelek. Mau jelek maaf. Nggak ada yang jelek ya. Siap. Nggak ada yang jelek. Maaf saya. Oh nanti dihapus ini ya. Iya. Orang hapus. Kalau cowok ada yang jelek berarti ya. Kalau cowok ada yang jelek. Jelek semua. Karena contohnya ini. Enggak. Apa? Enggak, kalian enggak jelek kok, eksotis aja. Tinggal marketnya tuh terbatas. Ya. Karena kalau market terbatas sama dia tidak laku loh ya. Segmen. Sebenarnya kita itu unik. Iya. Unik. Ya terbatas. Nggak laku. Jadi itu Pak ya. Yang tadi saya juga nggak tahu bilang apa tadi. Intinya semua orang itu ada kelebihan sama kekurangannya. Intinya itu sih. Dan kalau mau deketin cewek, jangan norak. Jangan norak, sama jangan ke orang, kalau nikah jangan ke orangnya, ke bapaknya langsung. Pertama. Jadi nanti Pak Sanusi, Pak Bambang, Berdua sih. Oh enggak, karena calonnya ini kan kebetulan dulu kan pas waktu kecil bapak ibunya cerai. Oh iya, bapak tiri punya bapak kandung. Ada bapak sambung, ada bapak kandung. Cerdas sekali. Enggak, aslinya itu namanya Bambang Sanusi, makanya Cuma kamu jelas ya. Cuma mikir ya suwe loh ya. Oke, mungkin dari Mas Koli ada tambahan? Ya, tunggu episode keduanya aja. Masih ada loh ini pokoknya ya. Jadi nanti kalau mau ada question atau mau apa tentang Bible bisa dikirimin ke pos. Coba dekat. Oke, untuk semuanya terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, and share ke semuanya. Terima kasih.